Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Pilpres 2024, 4 Menteri Kabinet Jokowi bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Hakim pertanyakan, Bansos. 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di Mahkamah Konstitusi, MK, di Jakarta pada Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2024, untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024. Mereka diminta bersaksi atas tudingan bahwa program bantuan sosial pemerintahan Jokowi Widodo yang dilakukan jelang pencoblosan berkontribusi besar dalam kemenangan telak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dilansir kantor berita Antara, tim hukum Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, antara lain, diwakili Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis. Sementara tim hukum Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hadir antara lain Todung Mulya, Lubis, Henry Yosodiningrat, Magdir Ismail, dan Roni Talapesi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga politisi Partai Golkar menyoroti penurunan produksi beras akibat fenomena El Nino yang membuat penggelontoran bantuan sosial menjadi penting. Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial, Perlinsos, yang diberikan pemerintah, dibahas secara transparan dan akuntabel. Program pelindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan, kata Airlangga. Oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler, tutur Airlangga, yang menambahkan program perlindungan sosial diberikan pemerintah untuk menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi. Apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani? Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial, Perlinsos, yang diberikan pemerintah, dibahas secara transparan dan akuntabel. Program pelindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan, kata Airlangga. Oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler, tutur Airlangga, yang menambahkan program perlindungan sosial diberikan pemerintah untuk menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi. Apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani? Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya menekankan bahwa APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah instrumen bernegara untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara. Beberapa hal yang disorot Sri Mulyani dalam keterangannya antara lain adalah lini masa penyusunan APBN tahun 2024 yang sudah selesai pada tanggal 21 September tahun 2023 sebelum diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Dan quote,
Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU. Waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon, presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November tahun 2023. Dan tegasnya. Sri Mulyani juga menekankan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran perlindungan sosial telah dianggarkan di dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR. Dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya, tandasnya. Sama seperti Airlangga, Sri Mulyani mengakui bahwa dampak dari El Nino di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas pemerintah dan DPR sepakat APBN 2024 harus tetap optimis namun tetap waspada, ujarnya. Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengakui bahwa ada peningkatan antara anggaran perlindungan sosial yang diajukan Presiden dalam rancangan APBN 2024, yaitu sebesar Rp493,5 triliun menjadi Rp496,8 triliun dalam alokasi APBN 2024. Adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat, ujarnya. Hakim MK Arief Hidayat, Pilpres kali ini lebih hiruk-pikuk. Hakim MK Arief Hidayat, dalam persidangan menyebut Pilpres 2024 lebih hiruk-pikuk karena ada beberapa pelanggaran yang terjadi antara lain di MK dan Komisi Pemilihan Umum. Arief menyebut yang didalilkan pemohon sidang adalah cawe-cawenya kepala negara. Posisi presiden sebagai kepala negara, sambung Arief, membuat kurang elok apabila MK memanggil presiden sehingga pembantu-pembantu presiden, para menteri, yang kemudian diminta hadir MK. Beberapa pertanyaan yang diajukan Hakim Arief adalah penggantian Kepala Badan Urusan Logistik, Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di media massa, Kepala Bulog Budi Waseso diganti. Ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga masalah yang tadi disebut cawe-cawe, ujarnya. Kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Arief juga menanyakan saat-saat di mana Presiden Jokowi disebut bagi-bagi bansos di depan istana. Juga saat kunjungan-kunjungan di daerah yang kebetulan pada waktu kampanye sehingga menimbulkan saling curiga dan fitnah. Itu menggunakan bansos apa? Dari mana itu? Tanya Arief. Frasa agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden, yang tertera di pelaksanaan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga dipertanyakan Arief. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden?
Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca agenda pembangunan nasional, maka penugasan presiden juga termasuk. Tapi kok ada frasa khusus, ujar. Soal pertambahan dana 50 triliun rupiah, Hakim MK. Apakah El Nino menjadi satu-satunya faktor? Hakim MK lainnya, Arsul Sani, mempertanyakan mengapa dana untuk perlindungan sosial termasuk bantuan sosial naik setelah pandemi COVID dinyatakan berakhir. Sebagai gambaran, pada awal COVID tahun 2020 anggaran Perlinsos ini 498 triliun rupiah, triliun. Puncak COVID 2021, 468,2 rupiah T, kemudian ketika tahun lalu 443,4 triliun rupiah, pada 2023, kemudian ini kembali naik menjadi 498 triliun rupiah, ujar Arsul memaparkan. Tadi sih memang dijelaskan karena faktor El Nino, tapi apakah El Nino menjadi satu-satunya faktor? Karena prasangkanya ini dikaitkan dengan pemilu 2024. Senada, Hakim MK Eni Nurbaningsih juga meminta kepada para menteri untuk memaparkan seberapa besar sebetulnya risiko sosial yang terjadi di 2023 kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024 yang membuat ada peningkatan Perlinsos sekitar 50 triliun rupiah. Hakim MK Saldi Isra juga menyoroti hal ini dan meminta kepada menteri untuk menjelaskan soal angka 50 triliun rupiah tersebut. Dan quote, itu yang dikemukakan dua pemohon yang dana 50 triliun rupiah itu yang jangan-jangan itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu, ujar Saldi. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. MK soroti kunjungan daerah Presiden. Hakim MK Saldi Isra meminta kepada para menteri Jokowi untuk menjelaskan pertimbangan Presiden dalam memilih kunjungan-kunjungan daerah yang dituding oleh pemohon dilakukan pada masa kampanye. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Tanya Saldi sembari mengacungkan tabel kunjungan Presiden berupa peta. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan pemohon. Tolong kita dibantu penjelasan. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan pemohon. Tolong kita dibantu penjelasan. Ada ndak warning dari yang melakukan pertemuan terutama yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu? Tanya Saldi. Sidang kemudian diskors menunggu waktu salat Jumat. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.